Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar penyajian data dalam bentuk diagram garis. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Yang pertama, kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Nah, teman-teman, diagram garis adalah suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik. Nah, diagram garis ini cocok untuk menunjukkan data yang kontinu, data yang menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Misalkan di sini ada sebuah contoh, data tinggi badan seorang siswa kelas 5. Nah, tinggi badan seorang siswa tersebut disajikan dalam bentuk diagram garis seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada garis yang menghubungkan titik-titiknya. Nah, dari diagram garis tersebut dapat kita peroleh beberapa informasi. Yang pertama, pada umur 7 tahun, tinggi badan siswa tersebut adalah 120 cm. Kita lihat di sini teman-teman, cara membacanya sama seperti pada diagram batang ya. Kita lihat di sumbu mendatarnya terlebih dahulu. Di sini sumbu mendatarnya menunjukkan umur dalam tahun. Berarti di sini pada umur 7 tahun, kita lihat ke samping kiri menunjukkan angka 120. Nah, ini adalah tinggi badannya dalam satuan cm. Berarti pada umur 7 tahun, tinggi badan siswa tersebut adalah 120 cm. Kemudian, informasi yang kedua, pada umur 11 tahun, tinggi badan siswa tersebut adalah 155 cm. Kita lihat teman-teman di sini umur 11 tahun, kita tarik garis ke kiri, di sini tingginya adalah 155 cm. Kemudian yang ketiga, peningkatan tinggi badan dari umur 9 tahun hingga 10 tahun adalah 10 cm. Di sini kita lihat teman-teman, pada umur 9 tahun tinggi badannya adalah 135 cm. Kemudian pada umur 10 tahun tinggi badannya di sini dia adalah 145 cm. Berarti dari umur 9 tahun ke umur 10 tahun siswa tersebut bertambah 10 cm. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Misalkan ada sebuah soal, sajikan data berikut dalam bentuk diagram garis. Di sini ada data jumlah pengunjung kebun binatang gembira yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, kita diminta menyajikannya dalam bentuk diagram garis. Nah, untuk menjawabnya, untuk membuat diagram garis, kita gunakan penggaris ya, teman-teman. Sama seperti membuat diagram batang, langkah pertama kita buat sumbu mendatarnya terlebih dahulu. Di sini kita buat garis mendatar yang panjangnya terserah ya teman-teman, bisa disesuaikan dengan buku kalian. Kemudian sumbu mendatar ini kita jadikan sebagai bulan. Di sini untuk menandakan bulannya. Di sini kita tuliskan bulan. Kemudian di sini ada 4 bulan, berarti garis tersebut kita bagi menjadi 4 bagian yang sama panjang. Di sini 1, 2, 3, 4. Jangan lupa harus sama ya teman-teman jaraknya. Di sini kita tuliskan Januari karena di sini jaraknya dekat, bisa kita singkat. Februari, Maret, kemudian April yang terakhir di sini. Nah, diingat sekali lagi teman-teman, jarak antar titiknya harus sama. Nah, setelah itu kita buat sumbu tegaknya. Di sini kita buat sumbu tegak, garis tegak. Untuk panjangnya juga bebas ya teman-teman, bisa disesuaikan. Kemudian kita beri panah di kedua ujungnya. Selanjutnya sumbu tegak ini kita jadikan sebagai banyak pengunjung. Di sini kita tuliskan banyak pengunjung. Jangan lupa menuliskannya juga mentegak ya teman-teman. Banyak pengunjung. Selanjutnya kita perhatikan, banyak pengunjung ini dalam satuan ribuan. Kemudian yang paling banyak adalah 5.000. Berarti di sini kita batas atasnya kita tulis 5.000.
Nah, kemudian di sini kita buat dalam satuan ribuan ya teman-teman. Kita bagi menjadi 5 bagian yang sama. Di sini kita bagi harus sama ya teman-teman jaraknya. Nah, di sini kita tulis 1000, kemudian 2000, atasnya 3000, selanjutnya 4000. Jarak setiap titiknya harus sama. Nah, setelah itu baru kita buat garis bantu teman-teman. Januari di sini kita lihat di tabel banyak pengunjungnya adalah 3000. Berarti di sini jangan lupa kita tuliskan garis bantunya dengan menggunakan penggaris ya teman-teman. Di sini kita buat dengan garis putus-putus atau boleh juga dengan menggunakan titik-titik. Nah, di sini kita paskan dengan titik yang menunjukkan 3000. Setelah itu pertemuannya kita buat titik di sini teman-teman. Diberi titik ya, jangan lupa ya. Kemudian Februari di sini 5000. Berarti kita buat garis bantu yang menuju ke titik yang menunjukkan angka 5000. Di sini ke samping kiri kita juga buat garis bantu. Nah, pertemuannya kita buat titik. Sama seperti sebelumnya, Maret 1500, berarti kita buat di antara 1000 dan 2000, tengah-tengahnya ya teman-teman. Di sini kita buat garis bantu, kemudian kita buat titik. Nah, selanjutnya April 3500 berarti di antara 3000 dan 4000. Kita buat garis bantu di sini. Selanjutnya pertemuan dua garis bantu tersebut kita buat titik di sini. Nah, selanjutnya kita hubungkan titik-titik tersebut. Titik pada Januari dan bulan Februari kita hubungkan. Nah, menghubungkannya harus sesuai waktunya ya teman-teman. Jangan langsung kita hubungkan dengan Maret, harus berurutan. Januari kita hubungkan dengan Februari, Februari kita hubungkan dengan Maret. Di sini kita hubungkan, kemudian Maret kita hubungkan dengan April. Nah, sudah jadi diagram garisnya ya teman-teman. Terakhir, kita beri judul. Di sini kita beri judul jumlah pengunjung kebun binatang gembira. Jangan lupa teman-teman, judulnya harus dituliskan ya. Nah, sudah jadi diagram garisnya. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, bagaimana teman-teman pembelajaran matematika hari ini? Mudah bukan? Tetap semangat belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.